Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu memang luar biasa. Menurut saya, kita semua ingin bahagia. Dan sebetulnya itu juga yang Tuhan inginkan. Tetapi mengapa begitu banyak orang tidak bahagia, bahkan menderita? Yang pertama, menurut saya tidak sungguh-sungguh mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Padahal menurut firman Tuhan, orang yang berbahagialah adalah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Tuhan sudah memberi petunjuk. Mungkin banyak orang yang tidak mendengarkan sabda Tuhan, sehingga tidak bisa melaksanakannya. Tetapi banyak juga yang sudah mendengarkan sabda Tuhan, tetapi tidak melaksanakan. Lalu menginginkan bahagia. Ya tentu tidak bisa. Contoh sederhana saja, ada satu firman, dan menurut saya ini penting sekali, dan kunci supaya kita bisa bahagia. Tuhan mengatakan, jangan menghakimi. Satu ini saja. Kalau ini dilaksanakan, kita sudah bahagia. Tetapi begitu banyak orang yang menghakimi. Tentu tidak ada kebahagiaan. Karena mulainya sudah keliru. Menghakimi itu pasti salah. Pasti. Karena kita tidak punya data cukup untuk menghakimi. Yang kedua, salah juga karena perspektifnya itu tidak sama. Ada bagian yang bisa kita lihat, ada bagian yang tidak kelihatan. Kalau dalam psikologi, itu ada yang namanya jendela jauh hari. Satu jendela yang dibagi menjadi 4. Ada satu bagian yang saya tahu, kamu tahu, itu artinya yang kelihatan, sangat jelas. Lalu ada bagian yang kamu tahu, saya tidak tahu. Nah, itu ketika saya tidak sadar. Karena ada bagian yang saya tidak bisa melihat, kecuali bercermin pada orang lain. Lalu ada bagian yang saya tahu, kamu tidak tahu. Wah, ini aja sudah membuat keputusan dan pertimbangan untuk menghakimi sudah keliru. Karena ada bagian yang saya tahu tapi kamu tidak tahu. Yang bagian terakhir itu pasti membuat penghakiman itu pasti salah. Yaitu jendela terakhir, baik saya maupun kamu tidak tahu. Karena tahu itu berdasarkan pikiran, sementara manusia itu misteri. Roh yang melebihi kemampuan pikiran untuk mengetahui. Jadi kalau menghakimi pasti keliru. Dan pasti tidak bahagia, keliru. Yang berikutnya adalah menghakimi itu sebetulnya lebih merupakan ekspresi dari diri kita. Bukan orang yang kita hakimi. Maka menghakimi itu malah keliru. Dan hanya menimbulkan persoalan membuat kita tidak bahagia. Dan itulah kalau kita menghakimi berarti tidak melaksanakan firman Tuhan. Dan karena itu kita semua kebanyakan tidak bahagia karena terus menghakimi. Berhentilah menghakimi. Itu yang diminta Tuhan. Lalu kalau tidak menghakimi bagaimana? Ya berarti tinggal menghayati saja tanpa menilai, tanpa menghakimi, mengalami, menghayati, dan mensyukuri. Nah kemudian kita bisa lebih bahagia, lebih tenang, lebih positif. Kita justru kemudian bisa mengalami bahwa hidup ini pantas disyukuri. Orang lain itu disyukuri bukan dihakimi. Kalau kita menghakimi, kita tidak ketemu orangnya. Kita hanya ketemu dengan pikiran kita sendiri yang menghakimi orang itu. Maka kita kemudian bisa lebih bahagia. Dan itu memang benar. Firman Tuhan itu benar. Barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya, dia adalah orang yang berbahagia. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita bisa tidak menghakimi?
Pertama, kita mesti mengamini atau melihat, meyakini dengan perspektif baru, yaitu bahwa hidup itu tidak tentang saya, tetapi tentang orang itu. Karena itu yang paling penting kemudian bukan saya, tetapi orang itu atau Tuhan atau ciptaan yang lain. Sehingga kemudian saya punya sikap dasar, I am here for you. Saya ada di sini untukmu, bukan untuk saya. Pusatnya bukan saya lagi, tapi you. You-nya bisa orang lain, bisa Tuhan, bisa semesta. Karena memang life is not about me. Life is about you. Dan karena itu setiap kali kita hadir, kita bisa hadir sepenuhnya untuk orang yang ada di hadapan kita, atau untuk Tuhan, atau untuk ciptaan yang ada di dalam peristiwa itu. Dan karena itu saya terbuka. Saya mendengarkan, saya mengamati tanpa penilaian, tanpa penghakiman. Nah, dengan cara demikian kemudian kita bisa lebih bebas, lebih penuh sukacita, dan bisa belajar banyak. Lalu yang menderita juga tidak ada, yang kecewa juga tidak ada, yang sakit hati juga tidak ada. Karena biasanya yang sakit hati, yang kecewa itu saya. Sementara life is not about me, but about you. Sehingga saya melupakan diri saya hadir sepenuhnya, mengalami segalanya dan terbuka, mengharapkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Nah, dengan demikian kemudian kita bisa hadir sepenuhnya. Tidak lagi berpikir tentang saya. Karena life is not about me. Maka kemudian ya saya nggak tersinggung, saya nggak sakit hati, saya tidak marah. Lawang saya nggak berpikir tentang saya, tidak berpikir tentang perasaan saya, tidak berpikir tentang pikiran saya, penilaian saya. Tetapi orang itu Tuhan, ciptaan yang lain. Karena life is not about me, it's about you. Dan itulah yang disebut dengan menyangkal diri. Barang siapa mau mengikuti aku, dia harus memikul salibnya setiap hari, menyangkal diri, dan mengikuti aku. Kalau kita bisa melihat dari perspektif ini, kemudian yang penting bukan lagi saya, tetapi yang penting adalah you. Yang penting adalah peristiwa. Yang penting adalah kehadiran sepenuhnya, keterbukaan, sehingga saya bisa mengasihi. Dan dengan demikian, saya sungguh-sungguh membuka diri, menerima siapa saja, mengalami apa saja dengan penuh rasa syukur. Lalu hidup kita adalah hidup yang penuh syukur, tidak hidup dengan penghakiman. Dan kemudian pada waktu itu kita berpindah dari berpikir ke mengalami. Shifting from thinking to experiencing. Intinya adalah kita berhenti berpikir, tetapi mengalami setiap peristiwa, mensyukuri setiap peristiwa dengan keterbukaan tanpa penghakiman. Lalu kita menuruti perintah Tuhan untuk tidak menghakimi, tetapi mencintai, hadir sepenuhnya. Dan mencintai sebetulnya sesederhana, I am here for you. Terbuka untuk mengharapkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Dengan cara itu, hidup kita berubah total. Karena kemudian yang ada adalah syukur dan sukacita. Bukan penghakiman yang membuat kita tidak bahagia. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Dan kalau Anda tidak menghakimi, itu berarti Anda mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Dan karena itu Anda bahagia. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.